Acara yang selanjutnya yakni penyampaian program kerja SMK Visi Global yang akan disampaikan oleh pembina yayasan Bapak Dr. Hewan Amang Suharsono Lekes dan Ahmad Faris Alwazi sebagai Business Develop. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas diwakili kasih kurikulum SMP di Kabupaten Banyuwangi, yang saya hormati staf ahli bidang inkubator bisnis, yang saya hormati pula adalah Bapak Wakil Ketua KKS SMP swasta se-Banyuwangi. Tidak lupa yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Sekolah swasta SMP Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP swasta Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bahagia dengan Bapak hadirin yang bagus sekalian. Luar biasa, saya sebagai pribadi status sebagai salah satu pembina SMK Global. Jadi saya aslinya orang Beteng asli, Bapak Ibu. Jadi karir saya ada di Universitas Udayana. Saya staf ahli rekor. Jadi saya wajib mengamal mensatukan ilmu saya ke Banyuwangi. Rasanya nanti saya hanya hidup untuk kepentingan individu saya, pribadi saya wajib. Jadi sepak terjang saya menjadi pasar, menjadi orang orang akunting di sana. Sehingga saya harus. Jadi sekolah ini saya lahirkan, saya besarkan, termasuk yang di Jember, atas dana saya pribadi sebagai seorang konsultan. Saya PNS Bu. Jadi kalau saya membangun sesuatu seperti ini aneh. Saya tidak korupsi Bu, karena saya bawa aku, saya dosen ya. Jadi kenapa saya bisa sukses? Akan saya ceritakan. Jadi orang banyak nggak boleh ada miskin, harus sukses semua. Ini saya akan tularkan melalui para stakeholder, para kepala sekolah untuk menyampaikan ke siswa-siswi. Ya. Jadi saya akan bicara data apa itu. Jadi halo, saya halo. Saya bawa dua ini supaya untuk backup ya, supaya tidak rugi Bapak Ibu, karena besok saya harus berangkat ke Bali, terus Surabaya ke Jakarta. Jadi saya akan sampaikan mengapa saya harus turun ke lapangan, karena saya tidak pernah berhasil melahirkan kepala sekolah sesuai dengan amanat yang namanya ketua pembina yayasan. Saya ide, saya membuka calon kepala sekolah SMK Global. Nanti akan kita kasih inventaris mobil Innova Fiber. Jadi saya sharekan siapa yang mampu bisa mengelola sekolah SMK Global. Karena kalau sekolahnya hanya cek-cek juga, mohon maaf, tidak akan melahirkan manusia itu. Karena banyak lulusan SMK yang ada di Banyuwangi ini dari Bulu Bangunan, dari Berjaga Koko, di Indomaret, Alfamart, haram itu. Ngeri saya miris. Ada apa gitu? Kok sampai lulusan SMK jadi jaga toko di Indomaret, Alfamart, terus ada pribadi menangis. Itu yang menjadi concern saya. Ini beliau adalah lulusan SMK yang benar-benar ngomong akan dibuktikan.
Beliau adalah guru internasional sebagai konsultan di Abu Dhabi dan Qatar. Sukses seperti ini. Ini akan kita lakukan. Ketika saya mendirikan SMK ini, sudah saya dari pesan sama LBD dulu ya. Kebetulan saya ke Pak Menteri. Waktu itu Pak Amo, yayasan ini tolong dibuatin sendiri, jangan rame-rame. Karena kalau rame-rame yayasan itu begitu besar, ribut yayasan itu. Siapa yang jadi korban? Staf gurunya, muridnya. Karena rebutan rezeki. Insya Allah saya di sini tidak akan ingin mendapatkan apa-apa. Biar ini dinikmati oleh staf dan kepala sekolah sekaligus sama. Karena saya urus sendiri, saya keluarkan dana sendiri, sehingga kita next memang memberikan roh SMK yang benar. Saya malu kalau sekalian. Komentar dari Pak Kepala Dinas, terus dari Kementerian, bahwa katanya SMK ini punya kontribusi besar terhadap pengangguran di Indonesia ini. Saya akan jawab tidak. Di global. Makanya saya mengundang Bapak Ibu ini, saya ikutkan untuk punya sekolah SMK global. Punya Bapak Ibu nanti. Caranya bagaimana? Setorkan keterangan Bapak Ibu, kemudian nanti ada yang namanya punya saham di SMK global. Dengan skema apapun, tidak usah khawatir. Siswa yang punya duit, masukkan ke sini. Siswa yang punya duit, masukkan ke sini. Semua masukkan ke sini. Kita sudah bangun futsal bahkan ini. Dua lapangan. Anak-anak yang masuk SMK main futsal gratis. Yang kedua, kita punya yang namanya inkubator bisnis yang dari Yosomungil. Yang itu nanti anak-anak kita makannya di situ dibayar. Kalau makan bayar, ini dibayar. Biar coba. Saya sodakokan betul. Saya sebentar lagi akan mengikuti Nabi Muhammad umur 63 sudah tidak ada. Jadi saya akan sodakokan. Saya tidak bawa sekolah, saya tidak bawa mobil, saya tidak bawa anak. Saya ini sekali staf kepala dinas tidak mendukung. Pak surat itu di kelas saya ya. Sama-sama dari itu. Saya tahu ya. Nah ini kira-kira sedih saya ya. Hanya seorang jabatan kepala dinas pendidikan itu bisa begitu. Saya staf pagi. Bayangin kalau saya staf ahli tidak angkat telepon saya. Domin ya secara hablum minas. Saya nggak minta apa-apa. Saya ingin mohon dukungan. Kenapa saya undang swasta tidak negeri supaya saya melahirkan dari swasta ini nanti lahir manusia yang unggul. Saya kemarin dijemput bukan ternyata jemput itu 261 SMP KPK. Yang buka adalah kabinnya itu Pak Haryanto, adik kelas saya di Senang Bilik. Bahkan beliau menawarkan Pak Hamu kelak ketika penerimaan BPD SMK negeri itu, saya punya data 3.700 di tangan saya. Kalau Pak Hamu dari 200 saja begitu. Boleh didalilkan, saya mau punya Arya. Orang juta ini. Justru kami kecewa dinas di pendidikan di luar negeri kok tidak. Saya tidak minta apa-apa. Ya, supaya didukung sekolah ini menjadi sekolahnya apa? Bagi Bapak Ibu yang menyekolahkan banyak siswa akan dapat hadiah kurang lebih kulkas, TV, mesin cuci itu berprestasi. Hadiah itu berapa? Bapak Ibu saya akan umrohkan. Kita umrohkan. Kaget juga kemarin. Kenapa kok ada sekolah model kayak begini? Karena saya ingin sodako di akhir umur saya. Sebentar lagi saya profesor. Saya menemukan satu temuan untuk manusia penyakit lambung.
apa yang menyakiti lambung. Kalau kita yang menyakiti lambung, disuruh kan baru terapi. Tapi saya coba untuk melakukan langkah yang namanya pemeriksaan gula darah, karena gula darah itu mother of disease, ibu dari segala penyakit. Bukan dari gula darah yang membunuh, bukan. Gula darah itu ngefek ginjal, ke hati, itu. Jadi kenapa gula darah? Dan itu ada lanjutannya. Ketika itu sudah menjadi bagian dari terbuka, nanti ada pemeriksaan asam urat, ada pemeriksaan kolesterol gratis. Kamu berikan dengan dokternya, dari fakultas kedokteran Universitas. Karena juga saya staf ahlinya, jadi saya bisa menggunakan yang namanya lembaga saya untuk mengabdi pada yang namanya jadi silakan dapat menurut sebenarnya SMK itu namanya. Jangan SMK melahirkan tukang kuli bangunan, jangan SMK melahirkan yang namanya menjaga tubuh. Malu, kita itu berdosa. Jadi seorang profesional beliau akan bicara ya, sebagai lulusan SMA yang sekarang masuk. Lanjut. Kita lihat grafik ini Bapak Ibu ya. Ini ada maknanya. Kenapa Indonesia ini lucu ya? Penduduknya 270 juta. Itu ada grafik satu yang ada gejolak, anomali, abnormalitas, terjadi kelainan. Seharusnya piramidanya lurus, ketiga sama sisi atau sama kaki. S3 dari paling atas, S2 paling nomor 2, S1 terus diploma, SMK seperti itu. Ini enggak, S1 nya gitu. Kenapa? Karena perguruan tinggi yang melahirkan S1 itu jumlahnya 4.600. Nggak main-main. Hari ini pun ada orang ujian skripsi lahir S1. Di mana? Seluruh Indonesia. Ada ujian S1. Hari ini lahir 100 S1. Sementara pendidikannya, dunia industri dan industrianya terbatas. Lahirnya tidak bulanan, bisa tahunan. Hanya yang terjadi apa? Bulan. Ini yang menjadi masalah. Sehingga kemarin dilahirkan dirjen diksi yang baru sekarang itu yang semula Robika, sekarang Dr. Kiki pengennya, yaitu untuk mengamali yang namanya sekolah berbasis vokasi, keterampilan. Apa yang kita ngerti selain kognitif, afektif, psikomotorik, program yang kita lakukan. Jadi anak-anak yang harus melakukan produk, yaitu yang sudah kita bahkan nanti inkubator bisnis itu ada hotelnya nanti ya, ada gym bisnisnya, ada yang di dalam buku bapak itu bisa lihat benar kayak gitu ya. Halo, jadi itu yang harus di benar-benar Bapak Ibu nanti yakinkan. Ayo mari kita bersama-sama berjamaah cari pahala itu saja. Bareng-bareng kita masuk surga. Karena untuk dunia, alhamdulillah saya sudah cukup, ya, sudah cukup. Selama saya profesor, tunjangan guru besar, paling nggak saya, ya. Sudah saya nggak perlu lagi dunia. Saya perlukan akhirat, ya. Karena saya sudah dikurangi kenikmatan saya. Saya nggak boleh banyak makan makanannya, tetap hanya tahu, tempe, sudah dikurangi. Saya mau nggak sedikit 2-3 hari mati kan? Operasi jantung, ya. Satu saya belah di Singapura kemarin ya. Karena saya terlalu banyak makan yang enak. Ternyata itu adalah kurang dari saya.
Ya, tidak ada kendala makan enak. Karena saya 5 tahun dari di Jakarta harus makan enak. Ya, makan enak itu ya baseline-nya adalah kolesterol. Ini yang membahayakan. Nah, itu Bu, jadi sumbernya dari salah keterangannya pernah juga. Nah, kalau diharapkan nanti dengan munculnya pendidikan vokasi ini akan mengimbangi daripada pendidikan tinggi atau akademisi. Kalau di departemen vokasi, diksi, dirjen diksi. Saya sangat concern kepada Banyuwangi. Malu Banyuwangi banyak ngirim TKI dari negara itu dikebukin. Beliau adalah orang mereka, tetapi digaji $2 per jam. Nanti akan beritahu. Itu bagian daripada nanti salah satunya adalah manajer karir. Jadi kita punya manajer karir. Nanti ketika lulus sudah kita tawarkan baik nasional maupun internasional. Kita punya koneksi namanya diaspora internasional. Jadi orang sukses jual beli banyak sekali. Oh, kita sudah punya tenaga ini. Terus gimana kulturnya? Kita cocokkan. Begitu oke, kita kirim ke luar negeri. Caranya bagaimana? Kita punya asal. Bapak Ibu jangan istilahnya mengandalkan anaknya di sekolah di atas. Ajari mereka untuk mandiri, untuk mendapatkan yang namanya kognitif, afektif dan psikomotor. Itu pendidikan, bukan hanya otak saja, bukan. Jadi afektif harus kita ajari. Akhlak, tadi katanya Bapak kasih tadi mengatakan harus biasa bicara. Di tempat kita nanti setelah subuh kita wajibkan untuk kultum setiap hari gantian di asrama itu. Nanti jam 1 kita antar bis ke Ibu Bapak belajar mereka psikomotoriknya bagaimana berbisnis. Karena slogan kita adalah BNB, B yang pertama bisa bekerja, M yang juga bisa melanjutkan, B yang lain bisa kita usaha. Jadi kita akan melahirkan nanti PKM, tenaga kerja mandiri. Jangan orang lain kerja. Kalau orang kita kerja itu hanya dikasih hidup, tidak dikasih kaya. Percaya enggak? Iya. Di mana ada seorang pekerja itu masih gajinya? Ini saya di Indonesia, ya. Dikasih hidup saja. Apalagi saya lihat nangis di perbankan itu. Pak, saya sudah saja berkali. Astaga. 3 bulan, dengan Pak, selesai berkali. Dan ini yang kerjaan lagi. Ini pegawai perbankan BUMN itu. Jadi kita sudah melakukan makan siap sebagai seorang wirausaha. Harus supaya kaya-kaya. Amerika, Singapura, Malaysia, penduduknya 0,2% itu dari dunia apa di negaranya itu semua adalah ilegal soal usaha. Nah, kita enggak nyari kerja ini yang jadi masalah. Saya ini PNS, baju saya ini PNS. Dalam kali seorang usaha, enggak bisa kaya. Nah, kaya saya tak bikin sekolah, bikin untuk tempat-tempat ibadah. Karena ini ditimbang dari Allah. Dan alhamdulillah saya tak pernah dapat timbang dari yang namanya enggak. Saya dapat timbang dari Allah. Dengan rezeki saya melakukan seorang interpreter, seorang pengusaha. Nah, lalu bagaimana? Bapak saya itu soal tanggal baru tidak bisa menawarkan saya. Bisa sekolah sambil jualan telur. Sekarang sudah saya profesi saya kalau tinggi, menjadi seorang guru besar ya. Saya menemukan yaitu penyakit, bukan penyakit. Dan itu beri kemarin. Jadi Bapak bisa
bisa lihat di Google nama ngomong Soeharto. Diketik Pak. Bukan, ngomong Soeharto di Google akan saya. Untuk itu saya sumbangkan ke sekolah segala macam. Makanya nanti, ayo kita salah apa? Karena saya ini, karena di Jember saya ditanya oleh Habib, kenapa negeri tidak berdampak? Belum, saya ingin mengalir seolah-olah orang itu terpinggirkan, kan gitu. Swasta itu kan karena tidak dipinggirkan. Saya ini di dalam Pancasila keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia mau setara. Bahwa kita sangat mempunyai di halo satu berbicara saya bawa dari pasar takutnya beli ada masalah. Saya bekerja selalu plan 1, plan 2, plan 3 sehingga tidak pernah ada macet. Ya ini yang kita ajarkan kita ya. Jadi supaya jadi di ibu kantor bis itu ada lebih praktek. Nanti kalau bapak ibu akan mengambilkan anaknya silakan di SMK Fisik Global gratis, jangan gratis makannya ya. Jadi full audio ya bapak cek nanti benar nggak ada teman namanya bapak Yesus ya itu namanya SMK berat. Kalau SMK yang diajari mayoritas kognitif, mereka bawa bawa biasa kertas di bawahnya, tidak bawa namanya pengetahuan psikolog dari bilangnya. Ya. Itu yang harus kita lahirkan. 70% praktek, 30% teori. Anak-anak itu sudah bisa mengerjakan tapi bisa. Ya. Tanpa harus belajar secara bisa. Ya. Yang penting itu bagaimana prakteknya. Nanti anak-anak akan bisa menjalankan program. Apa yang program itu? Yaitu program yang akan nanti dijadikan satu usaha mereka. Nanti ada bakso yang kita lahirkan. Kita kalau perlu kita kirim ke Jakarta buat anak-anak SMK. Ya, nanti kita uji secara kesehatan layak. Termasuk beliau ahli kopi, kita punya roasting kopi. Nanti kita akan buat kopi ABC seperti yang dijual dia buatan anak SMK. Kalau begini kita menghasilkan, ya. Tadi saya bilang bahwa di Indonesia itu begini, di Cina yang penduduknya 1,5 miliar, katanya orang Cina itu olahraga bareng-bareng, bumi itu sudah bergoyang karena 1,5 M penduduknya. Berapa pendidikannya? 880 saja. Kalau kita 270 yang pendidikan 4.600, dia yang 880 dan hampir 80% pendidikannya vokasi. Sehingga program-program mengenai program anak SMK itu bisa bikin HP di Cina. Ya, HP yang kita beli murah-murah itu dari Cina, buatan anak SMK sama SMK. Ayo juga. Jadi akan salah. Kalau sekarang SMK melahirkan ternyata anaknya dari kulit baru, tidak tahu bagaimana cara mendidik. Ya. Ketika vokasi sekolah vokasi dibuka, peran besar sekali oleh yang namanya pemerintah, kalau yang bikin SMK, tapi visi-misinya nggak jelas. Siswa kita ada perawat sama farmasi. Kenapa siswanya sedikit? Kepala sekolahnya kita yang sangat punya visi-misi. Nah, saya sedih gitu. Dibilang kita di angkatan sekolah muda, kita juga bisa menerima pendidik kok. Saya punya koneksi dengan Kemendikbud di lantai 18. Bawa ke sini Pak, mau yang mesin-mesin. Karena kemarin saya ke Depsos ke Ibu Hemi untuk mencari siswa yang mesin-mesin. Bapak Ibu, karena bayarnya, kenapa benar namanya
fungsi kabel ini segala macam. Setelah 3 tahun selesai bapak. Nangis saya. Uang gedungnya sampai 20 juta. Bapak itu cek enggak? Saya kemarin kunjungan ke sana. Aduh, begini saja. Jadi tidak melahirkan orang itu yang benar-benar apa yang menjadi harapan bangsa kita ya. Kita kasihan, ayo kita mulai. Kita nggak boleh mengikuti negara yang sudah rusak ini. Mari kita mulai dari SMK Sidoba, dari SMP-nya itu. Ayo kita berjamaah untuk yang namanya pahala. Itu kita lakukan. Ayo, mari bersama-sama. Bapak nanti setiap bulan kalau mungkin kalau soalnya kesini kita sarapan bersama supaya tahu. Nah, jadi mereka akan kita ajari di sekolah kita nanti sekali-sekali juga undang dai misalnya ada latih dari yang untuk tausiah di sekolah di ibu kota di sini karena luas ya sehingga akan semua event yang kita lakukan ada festival kuliner ada macam-macam kegiatan yang kita lakukan. Bagaimana kita akan membangun yang namanya keterampilan sesuatu yang kontradiktif. Bambu yang ada di Indonesia dikirim ke Cina, dibalikannya gini ke Indonesia menjadi produksi. Itu bikinan Cina bukan? Apa yang mereka bisa? Iya kan? Bikinan Cina itu bukan bikinan orang Indonesia. Kamu sudah kemarin mencoba membuat yang namanya kopi paci itu madu tidak pernah diperhatikan. Itu ternyata unsur herbal terapinya itu. Nanti akan kita dapatkan ahli karena saya orang perguruan ini ada seorang ahli teknologi silvana segala macam. Kita turunkan ke sini dia bagaimana biasanya sebuah produk kelor ya yang kita lempar di tumbuh kelor itu banyak memang antioksidan. Kita bisa buat kapsul bisa kita bikin mie bisa. Itu yang harus kita lakukan. Anak itu akan menghasilkan produk. Jangan sampai ada yang diajari teori ya begitu sumbernya nggak ada. Karena sekarang industri tenaga kerja itu nyari tenaga yang siap pakai, bukan siap latih. Ya, kebanyakan mereka dilatih dulu, rugi berusaha. Harus siap pakai. Nah, kita kerjasama dengan mereka, kita tanya, kurikulumnya apa? Kita tanya, ada itu akan kita lakukan supaya begitu amat siswa kerja kita kirim ke perusahaan. Itu namanya nanti ada manajer karir, jadi anak-anak itu begitu dulu bukan kita nyanyi satu-satu kayak bergantian. Nanti kita kawal. Nah kebanyakan baik negeri maupun swasta begitu, ya dibiarkan. Terus kalau mau jasa, berangkat sendiri atau kemana? Ini akhirnya menjadi kacau. Ayo mulai dari kita, mulai dari kebetulan saya orang dari Indonesia asli, saya lahir dari Banyuwangi dalam keadaan saya dilahirkan dalam keadaan sangat menderita. Saya dulu dilahirkan oleh dukun ya, karena orang tua saya nggak punya duit, jadi nggak dokter SOG, saya dilahirkan dari dukun. Sehingga saya tidak harus ketika saya mendapatkan yang namanya rezeki dari Allah, saya sampaikan pengalaman saya melalui melalui pendidikan. Karena ketika perkara setelah kita mati, ilmu yang bermanfaat, doa soleh dan soleha, yaitu yang satu lagi adalah amal jariah. Apalagi saya nggak bawa sekolah ini juga sekolah. Ya. Sudah lagi mudah-mudahan bukan karena saya telah habisnya 2020 jadi profesor baru karena aku baru ya sehingga mundur sampai 2024 karena PNT saya itu tahun 2022 itu harus 2 tahun yang tak apa ini pakai terus padahal secara hukum sudah cukup lebih dari cukup jurnal internasional saya sudah oke.
pendidikan saya, ya yang namanya pendidikan saya oke, penunjangnya juga sudah oke. Ya. Saya dulu nggak ada biaya itu, nggak usah khawatir. Allah bersama kita. Namanya katanya Allah itu maafin. Dan yang harus kita benar-benar kita kupas bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu tahun setelah tahun sendiri yang berbeda. Kenapa? Orang-orang ada miskin, mereka malas. Menurut saya sih sekolah sampai di dalam perlu supaya saya pagi-pagi saya kalau tetap di jualan nasi goreng, kemudian besoknya lagi saya mandi. Untuk itu biar orang masa nggak bisa ya. Orang masa itu pekerjaannya nambah berapa sih? Nah seperti itu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah ragu untuk memberikan informasi sekolah. Ya, SMK Khusus Global ini akan menerima dengan bentuk apapun siswanya, ya, supaya kita benar-benar yang namanya beramal jariah. Ya. Saya mulai dari swasta karena itu kan seolah-olah eksklusif, ya. Seolah-olah memang benar-benar apa namanya istilahnya itu seolah-olah pilihan. Kita coba, saya kan mengatakan dari swasta. Bukan tidak mungkin, tergantung yang dididiknya itu siapa. Ya kalau dididik yang biasa-biasa ya hasilnya biasa-biasa. Dididik harus luar biasa, sudah menghasilkan luar biasa. Nah itu ya. Itu dengan makanya saya melalui alhamdulillah melalui MKKS direspon sampai di Jember itu kemarin malah saya menyontoh dari yang di Bandung ini ya. Ada namanya workshop umur. Tidak usah ada kamu, langsung aja. Itu poin karena kamu ini apa? Karena mereka udah bosan bolak-balik di sana ada umur, ada umur tadi ada umur. Nanti nambah bosan, begitu ya. Sehingga saya sudah ngomong langsung. Karena saya bilang sebelumnya saya sudah dialog. Ini intinya bagaimana? Ya. Kalau nggak mampu, saya yakin. Kalau Bapak Ibu ini rasanya pengetahuan soal vokasi itu kecil, tapi enggak di sini itu ada 5%. Kalau 4.500 tadi itu jumlah perguruan tingginya, kalian kita 5% berapa? Dan ini ada politik, di situ ada polisi. Siapa lagi ada umpah, ada ini, ada itu, banyak sekali keluar. Itu yang diceritakan 4.500. Itu akan melahirkan yang namanya siap pengangguran. Dan lucunya orang Indonesia ini butuhnya anaknya kalau nggak sekolah pakai tinggal soal nggak sekolah. Ya. Padahal yang penting bisa kerja dulu. Nah soal mau post graduate mau melanjutkan kalau nggak kerja sambil kerja bisa ada proses eksklusif segala macam untuk meningkatkan karir atas dasar nanti sertifikasi sekolah kayak gitu ya. Ini yang harus kita cerdas. Jadi orang tua kita ya berlebihan, lebay ya bahasa sekarang ini. Wah anak apa, orang ada yang berlaki. Apa yang terjadi? Setelah kita ke luar negeri sampai di sana 2 bulan nangis, memainkan. Karena sudah kata nak. Jadi kita harus melahirkan anak itu memang harus belajar mandiri. Jadi ya kita asrama di mana Bapak Ibu SMK yang punya asrama kecuali SMK kita beda lagi supaya komplit pendidikan ya itu 3 orang pendidikan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kalau ini menjadi satu interseksi ketiganya itu menjadi manusia luar biasa. Saya dulu SMA Bapak Ibu tanyakan sejarah saya saya itu lagi 40 dari 50 siswa. Berarti saya terbaik 10 dari belakang. Apa yang menyebabkan saya terbaik? Apa yang saya sama psikomotorik saya? Ternyata berbeda
Sehingga ketika saya melakukan sebuah roadmap rencana hidup untuk tahun yang begini, saya capai. Ternyata Twitter itu Google adalah ya apa ya sekarang nggak ada apa ya. Nah ini saya punya perawat ini, siswa perawat sudah saya pastikan akan saya akserahkan. Karena Jepang itu minta paling tidak 100.000 ya. Honornya itu kurang lebih 25 juta untuk perawat ya. Apartemen dikasih gratis, kemudian sekolah gratis, terus kerja makan kerja. Maka mungkin di Indonesia itu sudah bayar, kita di rumah sakit itu bayar 200.000. Nanti kalau makan kerja itu pada bisnis kita dibayar, bukan membayar, dibayar. Sehingga anak-anak nanti tidak ada kesulitan untuk dalam finansial. Itu bedanya dengan SMK yang lain. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu. Mengapa saya mengundang seperti ini? Biar paham. Ya, nanti ada sesi dialog, monggo. Apapun pertanyaan saya jawab. Ya, sesuai dengan saya sudah roadshow hampir seminggu. Saya tinggal. Budayanya sudah saya tinggal. Kalau utama saya. Ya. Orang begitu seperti kehilangan kalau saya karir saya hidup di orang di lingkungan saya itu orang non muslim. Saya diakui ya, bukan karena agama tapi karena kemampuan saya melakukan yang namanya secara saintifik analisanya itu benar betul. Demikian juga kalau kita menjadi anak-anak dengan rencana yang benar, insya Allah hasilnya benar. Gitu kan? Itu yang harus menjadi concern. Makanya saya ditantang untuk menjadi dari swasta, jangan beli. Ya. Itu kira-kira. Jadi kita ada prodi farmasi, kemudian ada prodi perawatan. Keperawatan kita tidak ada punya kerjaan yang namanya di 7 Maret kita harap siapa lain itu nangis kalau ada saudara-saudara. Ya. Sesuai dengan kompetensi. Ya. Belum lagi nanti kita akan melahirkan obat-obatan karena promosi. Terus kedua, kita ada rencana aspek breeding school. Jadi SMK-nya 2 tahun langsung ke politeknik. Setelah kita punya itu ya. Jadi langsung kita beri ke negara yang menjadi tujuan kita. Ya. Jadi mari kita bersama-sama untuk yang namanya mendulang pahala ini, ya. Supaya Bapak itu nanti apa sih juga kita mendidik itu sudah punya yang namanya kegunanya banyak sudah ini. Coba barangkali lebih apakah diamplifierkan, ditingkatkan supaya pahalanya lebih. Kalau di negeri itu kan enggak, maaf ya, saya di PNS. Saya cerita dengan diri saya, bukan di KPN salah. Saya nggak ngajar tetap dikasih sedikit. Sehingga secara psikologi ya, kejiwaan, saya tidak punya istilah. Ya saya tapi saya kan kesini minta bantuan. Bicara mahasiswa nggak akan mengurangi gaji saya. Ini lebih banyak habis karena masa biaya saya tak biaya. Kalau kita kan tidak, memang biaya masyarakat dan sesuatu kita. Saya tahu ya, kecuali dengan bos dan mampu, ya, kan tidak seberapa. Nah ini saya tawarkan kepada Bapak Ibu. Saya bikin dari kepala sekolah yang memang benar-benar bisa menjalankan sekolahnya secara benar. Banyak orang mampu, saya bisa UPI, bisa pendidikan Bandung, Indonesia. Saya melihat untuk itu sangat mantap. Begitu saya tanya mulai apa rencana? Kamu sudah punya guru, punya ini.
nol. Saya juga orang akademisi, bukan orang vokasi, tapi jiwa saya juga vokasi. Jiwa vokasi. Nah itu yang saya katakan, saya jangkau kalau saya tinggi. Saya kira sampai di situ dilanjutkan oleh seorang lulusan SMK kita, Bapak Ahmad menyampaikan testimoni. Dia tidak lahir di SMK SMK kemudian ke Jakarta itu ya. Tokonya Cina lah ya, masa itu. Nanti selanjutnya masih bisa tanya jawab dengan saya ya. Saya dulu beberapa testimoni dari seorang sahabat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Faris Marwazi, beberapa pengalaman dari mulai saya dari sekolah sampai SAI dan semuanya. Tadi saya di sini sebenarnya saya minta maaf, saya di sini cuma main cerita. Orang tua saya walaupun saya sekarang sudah dua buah hati, walaupun saya memiliki dua buah hati, orang tua saya juga pun masih melihat saya sebagai anak-anak. Dan orang tua saya seumuran dengan bapak ibu, berarti saya bilang anak yang bercinta kepada atau saya seumuran dengan hati dari salah satu bapak atau ibu atau ya sebagainya, kita keluarga. Ya, saya lahir dan besar di Jakarta. Saya di sini tinggal di saya lahir dan besar di Jakarta. Saya masuk ke Banyuwangi tahun 2018. Dari sekolah dan sahabat saya saya Rangan Purwoharjo, Kerajaan. Saya tinggal di provinsi saya saat. Jadi sampai cerita saya berawal dari lulus sekolah pada saat itu di tahun 2005-2006. Di tahun 2005-2006. Setelah lulus sekolah di tahun saya pada saat itu ya seperti yang Pak Rahman bilang, apapun saya kerjakan. Sampai akhirnya saya jadi asisten notaris, jadi connect juga dan segala macamnya. Semua berawal itu dari 2007 saya ke Medan. Di Medan itu di mana cerita ini yang mengolah pola pikir saya, mengolah secara kepribadian saya, mengolah secara emosional dan segala macamnya. Dan di 2007 saya ke Medan, di sana saya bilang ke orang tua saya kalau saya ada tawaran kerja. Tapi sampai Medan nggak ada satupun orang yang ikut saya. Sampai saya pada saat itu bahasanya bukan berkesempatan ya, kalau kesempatan itu mungkin positif ya. Tapi hampir terjerumus dalam arti begitu saya sampai terminal bus, di terminal bus saya sampai jam 2 pagi sampai jam 10 siang nggak ada yang
dulu tahun baru saya mau pergi lagi ke Eropa. Saya bilang ke orang tua saya mau ke Bali, ada teman nawarin kerja. Itu saya bohong. Saya bilang, "Mah, ya ada orang nawarin kerja di Bali. Kerjanya ada di Bali." Sampai Bali saya nggak tahu sama mana. Pergi dari pantai segala macam. Dan semua bermula dari Bali. Pada saat malam hari pertama atau hari kedua setelah hari yang beda itu, saya di pantai. Awalnya saya mau memutuskan untuk tidur di pantai. Di saat saya lagi tidur di pantai, ada 5 anak kecil. Itu mungkin usianya kelas 2 atau 3 SD. Lawan gelang-gelang. Bang, dibilang bang, enggak ada. Sini duduk dia kita ngobrol. Dia kok jam segini masih keluar, nggak sekolah. Oh, kita masih bantuin nenek jualan. Orang-orang yang mana? Saya lupa jawabannya pada saat itu. Terus saya tanya, kalian punya cita-cita nggak? Yang punya lah bang, masa orang itu punya cita-cita? Saya kaget. Anak usia sekitar 6-7 tahun, ya oke gitu. Terus saya tanya, apa cita-citanya? Salah satu anak bilang, saya mau jadi orang sukses. Tapi ada satu anak yang ketawa, justru ngetawain temannya. Pada saat itu saya bilang, loh, teman kamu menjadi orang sukses kok malah kamu ketawain? Masa kamu aminin dong? Anak ini jawab gini, ya anak itu lah bang, semua orang juga pengen menjadi orang sukses. Tapi sukses dalam bidang apa? Sukses itu kan harus ada bidangnya. Di situ saya tergetar di saat saya pada saat itu sekitar usia 20-21, saya nggak tahu harus tidur di mana, saya di situ nggak tahu harus ngapain. Itu saya sendirian di Bali, dan itu pertama kali saya ke Bali. Saya mikir, wah, seusia ini saya nggak tahu harus ngapain, apa keahlian saya mau sukses di bidang apa, saya nggak tahu. Mulai dari situ ada yang disebut self conversation, itu berbicara dalam diri sendiri. Berbicara dalam diri sendiri, saya ingat kalau saya pengen jadi sesuatu, tapi jujur saya nggak tahu apa itu. Allah Maha tahu, dan saya yakin pasti ada jalan. Di Bali tiap hari saya dari rumah dan nyiapin 10 surat lamaran kerja, karena saya nggak mau harus ngeprint di Bali karena kan kos. Terus setiap hari saya masuk ke toko, mau itu perbankan, mau itu toko apa pada saat itu. Cerita masuk ke bank, saya ke resepsionis teller. Saya ke teller, saya bilang gini ke teller, ini si bapak ada, karena saya nggak tahu itu siapa. Saya bilang, bapak ada. Oh, siapa? Saya Faris. Oh, Mas Faris sudah jadi sama bapak? Sudah. Terus, oh iya itu telepon ke bapaknya. Saya di situ baru ini bisa diusir. Akhirnya alhamdulillah singkat cerita saya dibawa masuk ke kantornya, terus saya cerita story saya atau saya cerita. Ya itu alhamdulillah niat baik selalu bertambah dengan orang baik, dan setiap bulan pasti selalu ada. Pekerjaan pertama saya di Bali pada saat di karaoke, ada salah satu karaoke family di sana. Saya itu 3 lantai itu kurang
Ya alhamdulillah lagi saya kerja dulu cuma 15 hari, akhirnya saya masuk ke dalam satu restoran fast food restoran. Di sana saya pertama kali mengenal tentang barista. Apa itu barista? Barista adalah orang yang bekerja di belakang mesin kopi, melayani, memproduksi dan memberikan servis. Itu barista. Saat itu saya bertekad, saya pengen sukses seperti ini. Alhamdulillah di situ saya kerja hanya 10 bulan. Selama proses saya kerja 10 bulan di sana, ini di Bali mungkin anak ibu, anak bapak, atau adik bapak, atau adik ibu pasti kalau tanya mereka yang mereka kerja di Bali pasti hampir mayoritas anak muda di Bali di sana itu berbicaranya adalah tentang kerja di kapal pesiar atau kerja di hotel di luar atau kerja di restoran di luar atau di kafe di luar. Saya lagi makan siang karena tiap hari yang saya tidak seperti itu, saya bilang ke diri saya juga ingin kerja di luar. Nggak tahu gimana caranya, nggak tahu dari mana, tapi saya yakin saya bisa, dan insya Allah saya bisa. 10 bulan saya kerja di fast food restoran itu. Di bulan ke-11 saya dapat tawaran, bukan tawaran sih di tempatnya, tapi teman saya ditugaskan dari Jakarta untuk membuka perusahaan asuransi konsorsium yang khusus untuk menangani tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Itu bekerja sama dengan BNP dulu DKI pada saat itu namanya. Ya, akhirnya singkat saya di sana bantuin teman saya. Di saat saya bantuin teman saya di sana, saya dipromosikan sebagai branch manager. Branch manager di perusahaan asuransi yang secara langsung saya berkomunikasi berkontak dengan para pemilik agent, para pemilik perusahaan yang memberangkatkan anak-anak itu ke luar negeri. Singkat cerita di akhir 2013 saya dapat tawaran. Saya dapat tawaran untuk bekerja di Dubai sebagai barista. Yang pada saat itu saya berpikir saya alhamdulillah. Orang tua saya sama sekali tidak tahu, dan orang tua cerita dari awal saya ke Bali sampai gimana caranya saya ke Dubai, dia nggak tahu. Begitu saya pulang, dia bilang orang tua. Saya bilang motor, saya mau ke Dubai. Terakhir ke Bali. Dari mana, bagaimana, gimana bahasanya di sana? Coba saya bilang, jujur saya baca saya sampai ini baik keinginan. Saya belajar seperti komik bahasa Inggris, hafalin cari tahu arti dan segala macam. Nah, 2013 saya masuk Dubai, saya kerja di beberapa perusahaan sebagai barista yang alhamdulillah akhirnya di 2018 saya susun bisnis plan. Dan sangat 2013 sampai di 2017. Di 2017 akhir saya susun bisnis plan yang alhamdulillah di 2018 saya dapat funding. Kalau ibu bapak Google Nusantara Hotel Roster Dubai itu bisnis plannya saya buat. Atau dan mungkin di situ masih ada beberapa foto saya atau video saya. Januari 2023 perusahaan saya jual. Perusahaan saya jual karena ada beberapa faktor, bukan negatif, tapi
sambal dan Indomie. Siapa yang pernah lihat ini sambal dan Indomie itu ada di Purwoharjo, Rakyat SPBU. Itu ini produk sebagai tantangan buat saya. Saya diminta untuk menciptakan satu produk, satu bisnis plan yang tidak keluar dari tren. Seminggu saya berpikir bagaimana apa. Ini sambal, ini sedikit background aja ya. Ini sambal itu adalah ini sambal adalah merek dagang yang berfokus pada sambal rujak buah dan masak. Brandnya apa di organisasi ini? Itu kan banyak buat. Tapi bisnis ini harus sustainable. Oleh sebab itu saya harus berusaha menciptakan satu produk yang sustainable, yang bisa menjadi target nasional, yang bisa menargetkan nasional market. Indomie itu adalah produk kopi kemasan. Dan selanjutnya adalah PT Harapan Kopi Indonesia, co-founder and CEO. Saya salah satu pemiliknya, itu Martin Gitek. Saya buka di tahun 2020 sampai sekarang, dan alhamdulillah dalam 1 bulan ini saya susun bisnis plan untuk Asia Coffee Roaster. Saya pitching ke salah satu investor di Qatar. Baru kemarin saya dapat kabar bahasa Indonesia ini, Paris proposalnya approve. 3 investor siap untuk maju. Kamu harus kesini sekarang. Nanti kita buka di Qatar dan kita buka di Saudi. Tapi yang pertama kita buka dulu di beberapa mall di Qatar. Setelah itu kita buka di Saudi. Masya Allah, alhamdulillah. Insya Allah itu saya minta doa yang untuk hal itu. Jadi semua perjalanan itu saya dapat dari keterampilan dalam secara real kehidupan, yang mana saya bisa bilang bukan tidak begitu dulu, tapi alhamdulillah, dan orang tua saya di Jakarta juga keluarga yang sederhana. Saya pertama dari 4 bersaudara, adik saya yang memiliki orang itu kembar gitu. Dan semua saya sadari selama hidup, dari mulai saya dimiliki sampai pertama saya masuk bermulai, bahwa perubahan dalam kehidupan diri sendiri itu kebetulan, di mana untuk anak-anak zaman sekarang dorongan sulit diciptakan dari diri sendiri. Dorongan itu perlu didorong oleh dalam internal keluarga atau dalam suatu organisasi yang memang memberikan pendidikan kepada mereka. Di sini seperti yang tadi Pak Ketua saya bilang, di SMK ada inkubator bisnis. Inkubator bisnis ini itu adalah restoran kami Cina. Ini Pak kami selanjutnya dipilih. Kenapa bisnis sektor itu yang dipilih? Kita coba merealistiskan keadaannya dengan perkembangan dan kehidupan zaman sekarang.
bicara tentang teknologi, di mana teknologi itu perlu kamus dalam pola pikir. Dan dalam bagian interaksi antara manusia dan manusia, kamus pola pikirnya adalah komunikasi. Dan secara moralnya adalah bisa face to face atau bersosialisasi. Inkubator bisnis kesatuan yang dan integrasi dengan sisi global dibangun sebagai fasilitas pendidikan, tempat di mana siswa-siswa dari SMK dapat praktek langsung serta mempraktekkan karya mereka. Tujuannya apa? Tujuan dari inkubator bisnis itu memberikan pembelajaran, pendidikan, praktek, pemahaman, komunikasi baik verbal ataupun teks dalam dunia profesional, profesional karir mau bekerja di manapun. Yang dimaksud dengan komunikasi verbal dan teks itu adalah SOP untuk membaca dalam struktur atau mengunggah secara informatif yang dijalankan sebagai standar. Inkubator bisnis itu akan itu disiapkan untuk memberikan pelajaran dari mulai level manajerial sampai dengan level tinggi dari setiap sektor, sektornya masing-masing. Ada hotel, restoran, kafe, gym, dan kenapa di situ juga ada gym? Kenapa di situ ada gym? Kalau hotel oke kita sebenarnya, restoran oke kita sebenarnya, kafe oke kita sebenarnya, dan apalagi coffee production oke kita sebenarnya. Tapi kenapa di situ ada gym gitu? Kita pengalaman di 2020 semua ada dampak. Secara sadar atau nggak sadar, ini adalah satu kebutuhan di mana setiap manusia memerlukan kesadaran akan kesehatan. Jadi kenapa di situ ada gym? Selain sebagai bisnis komersial, tapi anak-anak yang di sana nanti bisa menggunakan fasilitas untuk kesehatannya, kebugarannya. Kalau bahasa Romawinya kayak kesehatannya, karena mensananya sini, ya kalau di sini laki-laki sana perempuan di sini. Jadi di dalam jiwa yang sehat berapa? Apa? Ya seperti itu. Tujuannya sana, kenapa ya? Karena kompetisi baik lokal, nasional, internasional mulai dari 2020, 2021, 2022, 2023 dan seterusnya. Itu bukan lagi konvensional yang dalam arti bekerja hanya mengandalkan sistem atau mengikuti sistem tanpa inovasi. Inovasi bisa didapat setelah memahami filosofi dari berbagai sektor. Di sini transforming human resource
into human capital. Incubator is transforming human resource into human capital. Apa itu human resource? Apa itu human capital? Human capital adalah manusia yang bernilai aset bagi perusahaan, manusia yang menjadi kunci untuk perkembangan perusahaan. Itu human capital. Tapi human resource, manusia yang dipandang sebagai sumber daya yang suatu hari nanti tidak bisa digunakan lagi. Dimulai dari 2020, terlepas sadar atau tidak sadar, perkembangan itu berubah dari human resource ke human capital. Teknologi A, teknologi B, teknologi C, teknologi D. Inkubator bisnis disiapkan untuk itu, transforming human resource into human capital. Secara konsep, penguasaan teknologi hanya bisa dipelajari jika keahlian dasar sebagai manusia dikuasai. Apa keahlian dasar sebagai manusia dikuasai? Yaitu komunikasi. Komunikasi secara verbal, komunikasi secara teks. Inkubator bisnis menyiapkan struktur semua SOP dari mulai level manajerial sampai dengan tim level, memahami, mempraktekkan dan memaknai komunikasi tersebut. Jadi human capital itu mencakup kebiasaan pengetahuan. Sebentar saya sudah sampaikan. Ini baru semalam saya buat dari setelah beberapa minggu brainstorming dengan kepala yayasan, dan 2-3 hari yang lalu saya berkata, Mas Faris, nanti tolong isi aja, oke. Dan ini baru beberapa hari saya transformasikan secara teks. Jadi masa depan bukan lagi hanya sumber daya manusia, bukan lagi sumber daya manusia, tapi manusia yang memiliki sifat yang tersedia di dalam manusia, mencakup kebiasaan, pengetahuan, atribut sosial, dan kepribadian yang diwujudkan dalam kemampuan melakukan kerja